Awalnya mereka subscribe itu karena kedekatan, karena kenal dengan kita, atau misalnya karena ingin di-subscribe balik, tetapi begitu melihat channel kita kemudian menemukan video-video yang mereka rasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang bahagia. Ketemu lagi di channel ini, Rinda Asmara. Kali ini saya akan sharing tentang cara untuk menambah subscriber. Meskipun masih pemula, tentulah masing-masing dari kita punya pengalaman tersendiri bagaimana subscriber kita bertambah setiap harinya atau setiap minggunya, dan itu bisa kita pelajari sebenarnya bagaimana subscriber kita itu bertambah selama ini. Dan untuk saya pribadi, saya akan sharing bagaimana selama paling tidak 28 hari, saya sudah sempat screenshot gitu ya, selama 28 hari berapa bertambahnya subscriber saya, dan sebenarnya atau kira-kira itu bagaimana sih cara untuk menambah subscriber itu. Sebelumnya saya akan mengelompokkan subscriber saya, subscriber kita. Ini karena sifatnya sharing, saya menceritakan channel saya, tetapi ada kemungkinan dari teman-teman semua yang kondisinya sama atau mengalami hal-hal yang sama. Nah, untuk subscriber saya itu saya kelompokkan menjadi 3 kelompok atau 3 tipe. Yang pertama itu subscriber yang subscribe channel saya itu murni karena memang suka dengan video atau konten-konten yang ada di channel saya. Dalam hal ini, untuk menambah tipe subscriber yang pertama ini, tentu saja kita harus berusaha untuk meningkatkan kualitas video kita, memperbagus konten-konten kita, dan tidak lupa SEO YouTube itu merupakan satu hal yang sangat penting agar video-video kita, konten-konten kita itu ratingnya naik gitu ya. Paling tidak dilirik lah oleh YouTube walaupun tidak menjadi prioritas utama gitu. Dan jangan lupa tidak boleh mengecewakan mereka. Mengecewakan dalam artian apa? Kadang-kadang mereka pengen melihat atau menonton video-video terbaru kita, tetapi ketika mereka buka channel kita ternyata masih video yang seminggu lalu, video yang 2 minggu lalu. Kalau seminggu nggak apa-apa ya, karena ya paling tidak itu 1 minggu sekali lah kalau bisa kita upload. Jadi ketika subscriber kita itu nonton itu tidak, aduh kok video yang lama ya yang sudah saya tonton gitu ya. Apalagi kalau yang sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, nah gitu, itu jangan-jangan nantinya boro-boro bertambah subscriber kita yang seperti ini, tetapi justru malah berkurang. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang subscribe ke channel saya atau channel kita karena hubungan emosional. Hubungan emosional di sini saya maksud ada kedekatan, entah karena keluarga inti, suami, istri, anak, atau keluarga-keluarga yang lain ya, mungkin orang tua kita, mungkin kakak dan adik kita, sepupu kita, om dan tante kita, atau kerabat yang lainnya, tetapi yang masih punya kedekatan dengan kita secara emosional, atau mungkin dari teman kita, dari sahabat kita, dari tetangga kita gitu, yang mungkin tidak begitu peduli dengan isi konten kita, tetapi karena merasa dekat mereka support, salah satunya dengan subscribe. Nah, untuk tipe yang kedua ini bukan berarti kita tidak memperbaiki kualitas video kita, tetapi memang kadang-kadang kita tidak bisa berharap banyak ya, karena mereka subscribe itu karena kedekatan, karena merasa saya kenal sama ini gitu, jadi saya subscribe gitu. Kadang-kadang mereka subscribe tetapi tidak intens menonton. Makanya kalau saya pribadi, pengalaman saya pribadi gitu, dari komentar-komentar yang masuk ya bukan dari tipe kedua ini gitu. Kalau dari tipe kedua ini gitu mungkin nonton ya, tetapi jarang komen gitu kan. Mungkin kalau nge-like ya nggak tahu itu nge-like apa enggak gitu kan, kita nggak ketahuan. Tapi yang pasti kalau komentar-komentar yang masuk itu bukan dari tipe kedua ini. Nah, bagaimana cara kita untuk mempertahankan subscriber tipe kedua ini atau syukur-syukur bisa menambahnya? Kalau keluarga inti mungkin tidak masalah ya, kayaknya jarang ya terjadi suami tiba-tiba unsubscribe istri atau misalnya istri unsubscribe suami gitu, anak juga, orang tua mungkin juga. Tapi kalau saudara yang lain bisa jadi ya, kalau keluarga besar gitu, sepupu, paman, bibi atau ipar misalnya, itu ada kemungkinan
kemungkinan untuk unsubscribe dengan alasan-alasan tertentu. Jadi bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang bagus ya, tetap bersilaturahim, jangan sampai berantem sama keluarga. Nanti kalau berantem unsubscribe ya. Jadi sebisa mungkin kita harus bangun komunikasi yang bagus, silaturahim, tidak boleh marahan, tidak boleh diem-dieman, apalagi berantem nanti di unsubscribe ya, boro-boro bertambah. Nanti kalau ada satu yang unsubscribe karena kesel sama kita, karena kita misalnya pernah melakukan hal yang tidak baik di keluarga besar kita, nanti bisa menular ke yang lain gitu ya. Apalagi misalnya kita sama tetangga ada masalah ya, nanti tetangga yang lain yang tadinya misalnya subscribe jadi unsubscribe, boro-boro bertambah, tetangga yang lain ikut subscribe, tetapi yang sudah subscribe saja bisa jadi pergi gitu. Kalau saya pribadi untuk promosi channel ke orang-orang yang punya hubungan emosional tadi ya, hubungan kekerabatan, saudara, teman di Facebook, teman di WA, itu kalau inbox, kalau japri itu memang tidak ya, karena jangan-jangan ada yang tidak berkenan gitu. Tetapi saya suka memanfaatkan di status saya, jadi pasang status mempromosikan channel kita atau kita posting di beranda Facebook kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu tipe subscriber yang subscribe ke channel kita itu karena ingin kita subscribe balik ya. Ini tentu tidak asing karena kita sering menonton konten-konten tentang saling subscribe dan masing-masing sudah tahu ya, ketika ada yang komen, ketika ada yang meninggalkan jejak di channel seseorang, maka pasti seseorang itu sudah tahu maksudnya apa gitu. Apalagi ketika dilihat subscribernya masih di bawah 1000, udah pasti nih gitu. Nah, untuk tipe yang ketiga ini, subscriber yang subscribe ke channel kita karena ingin kita subscribe balik, tentu saja kita bisa mempertahankannya atau syukur-syukur bisa menambahnya dari salah satunya tadi, jalin silaturahim antar YouTuber pemula. Tentu caranya masing-masing sudah tahu ya, kita saling subscribe tetapi tetap memperhatikan protokol atau standar yang digariskan oleh YouTube agar saling subscribe itu menambah subscriber kita, bukan malah mengurangi setiap sore ya, atau kadang-kadang pagi. Tadi saya jam 11 berkurang berapa gitu ya, tapi tidak masalah ya. Kadang-kadang sore berkurang, kadang-kadang pagi berkurang gitu, tapi karena memang sudah biasa tidak apa-apa. Kita terus berusaha untuk menambah subscriber kita yang tipe ketiga ini, salah satunya dengan saling berkunjung ke channel orang lain, terutama YouTuber pemula, atau misalnya berkunjung ke channel-channel besar, kemudian ikut komentar di sana dan berharap ketemu dengan teman sesama YouTuber pemula. Jadi itu menurut saya cara menambah subscriber yang alami tanpa aplikasi, apalagi beli-beli ya. Jadi dari usaha-usaha kita sendiri. Nah, salah satu yang saya lakukan adalah mengelompokkan subscriber saya itu kira-kira dari mana sih asalnya gitu. Nah, tadi ada 3 ya. Yang pertama yang murni karena suka dengan video kita, yang kedua karena ada hubungan emosional, kedekatan, kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang subscribe ke channel kita karena ingin di subscribe balik. Tidak ada yang terbaik, tidak ada yang buruk, tetapi masing-masing memang dengan kelebihan dan kekurangannya. Artinya kalau yang tipe pertama itu karena memang suka dengan konten kita, mereka akan cenderung betah subscribe channel kita, kemudian akan menonton selagi video-videonya masih sesuai yang mereka harapkan gitu. Tetapi untuk tipe kedua dan ketiga, nah itu kadang-kadang subscribe tetapi belum tentu nonton ya. Makanya banyak sekali channel-channel yang sudah bisa mencapai 1000 subscriber bahkan lebih, tetapi yang menonton hanya puluhan gitu, di bawah 100. Nah, itu mungkin salah satunya karena subscribernya itu adalah tipe kedua dan ketiga. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa subscriber kita yang tipe kedua dan ketiga ini tiba-tiba akan berubah menjadi tipe pertama gitu. Jadi awalnya mereka subscribe itu karena kedekatan, karena kenal dengan kita, atau misalnya karena ingin di subscribe balik. Tetapi begitu melihat channel kita kemudian menemukan video-video yang mereka rasa bermanfaat, mereka rasa bagus gitu, akhirnya mereka mengikuti terus karena sudah mulai menyukai video-video kita. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, tetap semangat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.